Halo, gue Randy. Kali ini gue bakal eksperimen lagi. Kita ngetesin semua coolernya Black Shark dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Kita cek selama 10 menit dulu. Kalau misalnya ada yang aneh-aneh bakal kita tambahin lagi. Cuma kalau misalnya hasilnya udah kelihatan, gue bakal udahin. Oke. Ini chargernya gue pakai yang fast charging semua, yang minimal 5 volt 2 ampere, ada yang 33 watt. Tapi nggak masalah karena gue udah tes semuanya itu maksimal di 8 watt. Jadi harusnya nggak ada pengaruh yang terlalu banyak. Nggak bakal pengaruh menurut gue malah, kecuali kalian pakai yang wireless charging. Oke, ini gue langsung nyalain sekarang. Kita lihat setiap menitnya, kita anggap aja ini balapan. Ini BR11, ini BR20, ini BR11, ini BR30RM, BR30AP, BR30BS, terus BR20. Tapi yang ini udah gue bongkar, udah gue ganti thermal paste-nya ya. Kalau yang BR20 soalnya umurnya kan juga udah lama, wajar kalau misalnya kita ganti thermal paste-nya di dalamnya. Oke. 30 detik pertama. Ini 11, 13, 17, 14,6, ini 11. Oke, kenapa ini gue pasangin besi? Karena kalau misalnya di handphone biasanya juga tetap harus ditempel besi sama plastiknya. Oke, udah 1 menit. Kita cari terdinginnya di 8,2. Kita cari terdinginnya di 10,4. Kita cari terdinginnya di 13,2. Oke, ini di 13,6. Ini di 9,9. Nah, ini kenapa gua tes sekarang lagi, karena dua ini baru ada update. Jadi kalau kita hitungin roundnya, ini paling dingin, ini kedua, ini ketiga ya, ini keempat, ini kelima. Oke, kita lihat lagi. Tapi nggak bisa ngomong kayak gitu juga, soalnya ini gue tesnya kan terakhir. Nanti kita putar aja ulang. Oke, kita lanjut terus. Ini menit kedua. Ini 9,6. Kita putar ya. Ini di 13,9. Di 13,7. Di 12,8, di 5,8. Kita coba ulang, ini terlalu cepat takutnya. Di 9,3. Oke. Jadi udah di bawah 10 derajat semua. Yang ini 2, 1, 2, 3 itu udah di bawah 10 derajat. Oke. Ini gue posisinya gue miringin semua kecuali yang ini, tapi yang ini tetap ada udara, airflow-nya tetap jalan. Oke, terus lanjut. Udah mau 3 menit. Ini di menit ketiga. Ini udah 8,6. Ini masih di atas 10, udah 12,7. Ini udah 10,7, udah lumayan ya, udah kelihatan hasilnya. Ini di 8,5. Ini di 5,9. Oke. Jadi yang dinginnya udah kelihatan di BR20, BR30BS, BR11 itu udah di bawah 10 semua. Kelebihannya di BR30 ini, di BR30BS ini dia capitannya ada banyak, jadi bisa masuk hampir ke semua handphone. Yang ini udah lumayan banyak juga bisa pakai. Tapi ada beberapa yang kena di tombol power. Kalau yang ini lebih parah, hampir semuanya bisa kena tombol power kalau yang BR11, kecuali iPhone ya. Kalau iPhone ini bagus pas. Oke, udah keempat, kita balik lagi. Ini 5,3. Agak miring, ini gue susah. Ini di 8,9.
Oke, ini udah di 9,3, udah lumayan. Ini di 12,7. Ini di 8,7, agak naik dikit, cuma kurang lebih sama ya. Mungkin ada plus minusnya. Nah, yang gua aneh itu cuma di BR30 RM ini. Di BR30 RM ini menurut gua sunatan dari semua Black Shark. Jadi semua cooler ini ada thermal padnya, cuma ini doang yang nggak ada. Terus di kotaknya itu juga beda. Dia sendiri yang namanya gaming cooler. Kalau yang lain tuh namanya fun cooler. Oke, nanti gua ambil kotaknya. Ini udah menit ke 5. Oke, ini di 5,6. Di 9,4. Ini agak aneh sama BR30 BS nya. Ini di 9,1. Nanti kita ulang yang BR30 BS. Ini nggak dapat yang rendah. Ini 12,1. Ini di 8,8. Kita coba ulang yang BR30 BS. Posisinya paling susah soalnya nggak nembaknya. Oh ya, di 8,2. Oke, lanjut lagi, udah mau ke menit ke-6. Terus 3 menit lagi, 3 detik lagi. Kita balik lagi. Ini nggak ada penurunan lagi di 9,3. Ini di 12. Sorry, di 12 tadi. Ini di 9, lumayan. Padahal ini ada pelapisnya ya, tetap dapat 9. Ini di 8,1. Ini di 6,3. Nah, kalau misalnya yang pas kemarin kan emang dites ini dua kurang lebih sama di 1 atau 2 derajat. 1 sampai 2 derajat. Di suhu yang kurang lebih kemarin lagi dingin emang kebetulan. Tapi pas gua ganti thermal paste di sini tiba-tiba turun 2 derajat. Ini lumayan jadinya. Kelihatan di hasil yang ini juga. Ini udah menit ke-7 ya. Oke, ini 4,9, 4,8. Ini di 8,3, masih di 8-an kurang lebih. Ini habis update software semuanya. Di 9, belum nyentuh 8. Ini di 12,7. Oke, ini di 8,2. Jadi gua ngetesnya pelan-pelan aja ya. Ini di 4,7. Ya, kalau gua cepat itu nggak terlalu kebaca. Ini udah di 7,7. Ini sisi tengahnya yang paling dingin di 8,8. Jadi ini ada lapisan plastik sama lapisan plat besinya. Jadi kalau misalnya kita pakai kan emang keduanya harus dipakai. Nah, ini jadi gue simulasinya tetap terpasang. Oke. 12,9. Udah menit ke setengah itu. Udah menit ke 8 menit 30 detik. Ini 8,8. Oke, gue tunjukin dulu apa bedanya. Ini di BR11. Di BR11 itu namanya fan cooler. Ini di magnetic cooler, ini emang beda sendiri, jadi namanya magnetic cooler. Nggak ada fan cooler atau apa-apanya. Cuma modelnya doang BR30 AP. Kita lihat yang ini dulu. Ini fan cooler namanya, fan cooler Pro, fan cooler 2 Pro. Kodenya kalian udah tahu, gue selalu jelasin kodenya. Nah, ini namanya gaming cooler, bukan fan cooler. Oke, ini makanya ini seperti anak tirinya banget. Oke, di menit ke 9 kita coba. Ini di 8,9.
Ini masih aduh, oke, tinggi sekali. Ini di 15 malah naik 14. Ini masih di 8, 8,4. Ini udah nyentuh ke 7, 7,9. Ini di suhunya 27 ya. Jadi emang nggak maksimal. Ini yang kita lihat 27. Kalau auto tuh yang di luar. Oke, ini di 5,7. Jadi emang belum nyentuh ke 1 derajat, soalnya emang di sini suhunya cuma 27. Oke, ini udah menit ke 10. Ini final test. Kita cek lagi, kita tes ular lagi. Mana yang paling dingin, nanti gue balikin biar lebih adil. Pertama dari Black Shark BR20 4,1. Di 7,8. Ini di 8,3. Ini di 9,2. Jadi dia makin lebih panas, di suhunya naik di menit ke 10. Jadi dia nggak setahan di versi-versi Pro-nya ya. Kalau versi Pro-nya mungkin heatsinknya lebih tinggi, lebih gede. Ya, ini juga nggak bisa bertahan di 12. Ini udah naik ke 15. Oke, ini suhu daerah sini pasti lebih panas dibanding yang lainnya kalau gua nyalainnya 55-nya. Jadi suhunya panas semua, ngalir dekat sini. Lebih panas dibanding suhu ruangan maksudnya. Oke, jadi kelihatan di sini juara 1 sampai juara 5-nya. Kalau menurut gua sekarang juara satunya adalah BR20 yang setelah gua ganti thermal paste-nya. Juara 2-nya BR30BS. Terus juara 3-nya ini magnetic cooling. Ini keren banget, jadi udah double. Ini gue cabut, gue tarik aja. Jadi udah ada plastiknya, ini padnya juga belum cabut. Plus ada besinya, tetap di bawah 10 derajat. Ini dingin banget, mantap. Ini juara 3. Terus di juara 4-nya di BR11. Ini juga udah lumayan, udah bisa di bawah 10 derajat. Terus yang juara terakhir ini BR30RM. Ini kenapa jarang banget gue sebut, kalau misalnya ditanya gue selalu kasihnya merek lain, jadi ya karena itu. Padahal ini paddingnya bagus, jadi aman buat HP-HP lain, aman untuk banyak HP. Kalau yang ini kalau yang BR11 ini nggak aman untuk banyak HP. Tapi ini support. Nah, ini udah ke 8 lagi, 8,1 tadi. Jadi mantap ya. Jadi kalau misalnya ini lumayan banget udah. Ini udah gara-gara gue udah pegang-pegang, jadi emang naik. Jadi yang ini udah nggak valid. Tapi ini udah kenceng, udah dingin banget. Kesimpulan gue ya sesuai. Tapi yang ini memang agak luar biasa. Ini nyentuh di 8. Tapi tetap lebih dingin yang versi Pro-nya ya. Lebih dingin di versi Pro-nya, lebih tahan dinginnya di versi Pro-nya. Oke. Terus kelebihannya untuk yang ini 2, ini ada aplikasinya, kalian bisa tes, kalian bisa atur. Kalau misalnya game yang nggak terlalu panas, itu kalian bisa atur ke lebih ringan kipasnya supaya lebih halus. Kalau yang ini dia nggak ada, jadi ini mode fan yang paling kencang terus, paling dingin terus. Yang kedua ini juga nggak ada modenya, jadi di aplikasinya nggak ada. Nah, ini software update-nya selalu diupdate, entah kenapa. Gue nggak tahu ini gara-gara suhu ruangan yang emang lebih panas dibanding biasanya, atau gara-gara ini
habis update jadi berkurang. Ini dua-duanya update yang sama, udah updatean terakhir. Oke. Nah, yang sayang ini lebih mahal dibanding BR30 BS, tapi ya gitu, di aplikasinya dia nggak ada. Itu kekurangannya. Nah, gue mau kasih tips lagi untuk yang BR11. Dari tadi kan gue bahas untuk padding atasnya itu dia nggak support banyak HP. Jadi kalau gue kemarin tuh gue cabut, gue tarik, ini gue angkat, ini jadi bisa dicongkel soalnya dia pakai double tip doang. Walaupun agak keras. Bentar ya. Seperti ini, dan ini gue potong. Ya. Ini gue kurang lebih gue potong, gue tes, gue pelan-pelan potongnya dikit-dikit. Ini gue potong kurang lebih 4 strip dari sini bagian bawahnya, dan gue sisain yang atasnya seperti ini, dan tempel lagi aja. Jadi kalau udah kayak gini, ini jauh lebih aman untuk beberapa handphone. Jadi udah nggak nyentuh tombol powernya lagi. Seperti ini. Jadi kelihatan ya, ini tombol power di sini, ini paddingnya. Jadi dia nggak nyentuh dan ini nggak kena. Oke. Jadi kesimpulan gua kalau misalnya masih dapat ini BR11 sih lumayan banget ini untuk yang murah. Sedikit lebih mahal dibanding Memo, tapi secara build quality lebih bagus. Kalian cukup modif ininya aja sedikit. Terus ini powernya juga nggak terlalu banyak, ada on off nya. Ini udah oke. Udah oke banget. Sayangnya gue belum bisa bongkar. Gue pengen tahu ini sebenarnya peltiernya pakai yang berapa senti. Apakah sesuai kayak yang ini dua? Kalau yang ini dua kan pakai yang 3 senti. Itu lebih gede dibanding yang versi-versi cooler versi Cina lainnya. Oke. Demikian dari gua. Kesimpulan gua, kalau ada uang buat beli yang versi Pro mendingan yang ini. Ini option kedua. Ini kurang lebih sama, cuma kalau dapat yang BR20 tetap BR20 menurut gua ya. Kesimpulan gua sendiri. 1 2 3, kalau misalnya budgetnya kurang, ini udah oke banget. Ini di bawah 10 derajat, di 8 derajat tadi di suhu ruangan gua. Terus kalau bisa yang ini dihindari, karena ini sama ini harganya kurang lebih sama. Dia cuma unggul di paddingnya aja yang lebih aman buat ini, buat apa namanya, lebih aman buat banyak handphone. Kalau yang ini kurang aman. Nah, kalau kalian takut ini ngelecetin handphone, kalian bisa tambahin busa lagi dikit di sini. Nah, tambahin dikit. Di sini gue belum tambahin. Kalian bisa pakai sponsnya 3M juga bisa, tapi yang tipis-tipis aja carinya. Yang sebatas di plastiknya. Oke. Itu aja dari gua. Jadi kalau ditanya handphone ini bagus yang mana, handphone ini bagus yang mana, ya yang paling dingin yang lebih dingin yang lebih bagus. Terus kalau untuk kompatibilitas ya kalian kalau mau paling aman sebenarnya yang ini bisa pakai magnet tinggal tempel. Cuma ini nggak cocok buat yang ada wireless chargingnya. Oh iya, gue mau ralat yang kemarin kalau misalnya pakai ini dinginnya jadi nggak maksimal. Kenapa? Soalnya dia ada jarak. Kalau misalnya di Black Shark ini dia ininya nggak nonjol, soalnya paddingnya nggak nonjol, jadi kurang maksimal. Jadi ada jeda di tengahnya kalau misalnya kita pakai yang seperti ini. Moga-moga kedepannya dibikinnya agak nonjol, terus kita bisa pakai dikasihnya yang seperti ini ya. Jadi ini bisa nempel ke bodi HP-nya. Oke, videonya udah segitu aja. Ini hasil tesnya. Kalau kalian takut sama yang merek-merek lain, ini semua merek yang Black Shark. Terus ada garansinya, garansi resmi. Untuk lemnya sendiri sebenarnya gue nggak tahu kemana. Tapi seenggaknya ada garansi, lebih tenang. Karena selama ini gue pakai, apalagi yang BR20 juga aman ya. Ini paling lama gue pakai. Sampai sekarang masih hidup. Yang sejak gue tes yang Black Shark, BR20, Baseus Gamo sama MM model 02,
Basios Gamo sama ini masih hidup sampai sekarang. Basios Gamo ada di kakak gua. Terus yang di DL02, kalau gua nggak bongkar, gua nggak tahu sih masih hidup apa enggak. Harusnya sih masih hidup-hidup aja ya. Oke, demikian dari gua. Semoga videonya bermanfaat dan kalian nggak bingung lagi milih color yang mana. Demikian dari Randy. Terima kasih.